Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik untuk jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan menyertai, memberkati setiap aktivitas kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami boleh menghadirkan diri kami bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Walaupun mungkin terpisah dengan jarak, kami ada di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk mengurapi kami semua yang ada pada malam hari ini. Di dalam kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terlebih boleh kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 788. Tuhan kaulah pengharapanku. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kehidupan kita penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Tuhan, Kau perlindungan kami. Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Siapa siap hati kami Tuhan, urapi kami. Bertahtalah di atas pujian kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami
sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, mulialah namamu, mulialah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih haleluya, kuasai kami Tuhan, biar hati kami tertuju hanya padamu, biar kami bersungguh-sungguh menyembahmu. Terima kasih. Kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, biar kami terus berserah hanya padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Biar kami menjadi persembahan Tuhan, menguatkan kami yang lemah, menghibur hati yang susah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak kami sembah, Engkau saja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh hanya padamu. Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Ajar kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, Yesus. Layakkan kami menyembah-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Yesus. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku,
Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Terima kasih. Hiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, pada malam hari ini mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah yang ada, baik para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diakan penatua, pelayan pujian, pelayan musik, semua yang terlibat, para pendoa syafaat, biar Tuhan memberkati kehidupan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin setia di dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar Tuhan memberkati para jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka boleh semakin setia mengiringakan Tuhan. Kita doakan buat mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Bahkan mereka yang saat ini dalam keadaan jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita Lamongan, biar tangan Tuhan yang turun melawat bangsa dan kota kita. Tuhan memberkati para aparat pemerintahan, tenaga medis, para medis, keamanan, TNI, Polri, Tuhan berkati, biar mereka Tuhan berikan hikmat, marifat dari Tuhan, sehingga dengan bijaksana boleh memiliki jalan keluar yang terbaik, sehingga keadaan bangsa dan kota kita semakin hari boleh semakin baik, dan boleh kembali dipulihkan dari pandemi yang ada.
Dengan hormat Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua yang ada bersatu hati mengaminkan setiap doa yang kita naikkan. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Engkau masih memberikan anugerah, kesempatan, waktu untuk kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu, sehingga doa-doa kami kepada Tuhan tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik, kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja dan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami satukan hati kami berdoa Tuhan bersama-sama, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang boleh terus berlaku di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, khususnya gereja GBPS Shalom Lamongan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Engkau terus menolong, Engkau terus memberkati, satukan dan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Baik semua para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua, diaken, PDP, PDM, PDT, semuanya Tuhan, Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Saudara-saudara kami, pelayan-pelayan-Mu, baik yang melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang melayani di dalam pujian, yang melayani dalam penyembahan, yang melayani di dalam doa, doa syafaat, bahkan yang melayani untuk musik. Tuhan, Engkau berkati, pakai semua, tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Tuhan dengan lebih dan lebih lagi, dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi, dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Anak-anak-Mu semua yang ada, Tuhan berkati anak-anak-Mu, umat-Mu, dari kanak-kanak, sekolah minggu, CM, remaja, kaum muda, sampai kepada umum, jemaat umum, dan sampai kepada mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan anugerahi dengan kekuatan iman, Tuhan anugerahi dengan kesehatan lebih dari hari yang sudah-sudah, supaya jasmani dan rohani kami sehat, dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih Tuhan, dalam keadaan kami menghadapi pandemi Corona ini, Tuhan, Engkau terus menolong kami sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi, kami mau tetap berharap kepada Tuhan, dan harapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, walaupun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Tapi kami tahu Tuhan, di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah bagi kami yang selalu terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah setiap hari, setiap saat kami boleh terus mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau Yesus yang patut kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, dengan kami semakin dekat kepada Tuhan, Engkau terus menolong kami, anak-anak-Mu semuanya. Tuhan, Kau berkati
di dalam keluarga, rumah tangga, baik dalam pekerjaan. Tuhan Kau berkati, terlebih di dalam iman dan kesetiaan kepadamu. Biarlah kami terus mempertahankan iman kami, terus berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan dan jaminan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan untuk negeri kami yang tercinta ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kota kami tercinta Lamongan, Tuhan, juga kami serahkan di dalam tangan kemurahan-Mu. Pemimpin-pemimpin pemerintahan kami mulai dari pusat sampai di daerah-daerah, dari presiden yang tertinggi sampai RT RW yang terendah. Tuhan, anugerahi dengan hikmat pimpinan dari surga, sehingga Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini boleh sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, sehingga dengan takut kepada Tuhan maka pemimpin-pemimpin kami juga akan takut untuk berbuat dosa. Tuhan, mari Tuhan, Engkau mau menolong. Bahkan dalam menghadapi pandemi corona ini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan, terus Tuhan memberikan hikmat pimpinan-Mu, kesehatan yang ekstra, sehingga dapat mengatur semuanya, sehingga Tuhan pandemi ini boleh disingkirkan, bahkan dapat diatasi dengan baik. Baik untuk pemimpin-pemimpin di dalam kepemerintahan maupun untuk tim kesehatan juga, Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang ekstra sehingga semuanya dapat diatur sedemikian rupa. Dan terlebih kami masyarakat yang ada, Tuhan, khususnya untuk Kota Lamongan, supaya boleh menjadi masyarakat yang baik, yang patuh, yang taat kepada aturan-aturan yang ada, baik taat kepada protokol kesehatan dan juga taat kepada firman-Mu, taat kepada anjuran-anjuran pemerintah yang ada, sehingga Tuhan pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Tuhan, memang saat-saat ini kalau kami biasanya tidak pernah pakai masker, dan sekarang kemanapun kami pergi harus pakai masker, memang rasanya tidak enak, rasanya nafas tidak bisa longgar, tapi itu harus kami patuhi. Juga kami menjaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan, kebersihan kesehatan kami, Tuhan, kami sering cuci tangan, dan kami harus memperhatikan kebersihan tubuh kami sehingga virus corona, bahkan virus-virus yang lain tidak masuk dalam tubuh kami. Kami sehat dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau di antara masyarakat yang ada, bahkan anak-anak-Mu yang ada yang sakit, ada yang sudah terkena virus corona ini, Tuhan, Engkau terus menolong, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesehatan, Engkau sembuhkan, pakai dokter yang menangani, sehingga Tuhan semuanya dapat diatasi dengan baik. Nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik pada malam hari ini. Saat-saat seperti ini Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah malam hari ini kami boleh dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu inilah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan untuk kami tetap semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga di saat-saat kesukaran kesulitan yang kami alami, Tuhan, kami tidak kehilangan iman, tetapi kami semakin kuat dan terus kami mau bersandar kepada Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota, kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami semakin mengerti apa yang dimaksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, karena dengan
ketaatan dan kesetiaan kami, maka kuasa Tuhan boleh terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Pada malam hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan kembali dapat bersama-sama untuk kita berdoa dalam wadah doa malam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan siaran ini secara live streaming. Di kesempatan Senin yang lalu, minggu lalu saya menyampaikan tentang kabar terbaru atau berita terbaru berkaitan dengan COVID-19 yang ada di kota kita tercinta Lamongan. Ya, 1 minggu yang lalu sudah masuk pada zona oranye. Ya, tapi minggu ini sudah masuk lagi kepada zona merah. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Mau di zona hijau, mau di zona kuning, oranye, atau bahkan merah sekalipun, maka kita perlu berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada, bahkan jangan lupa kita harus terapkan protokol kesehatan dalam new normal ini dimanapun kita berada. Tadi dalam doa sudah disinggung, kita harus tetap pakai masker dengan benar. Dimanapun kita berada, rajin mencuci tangan dengan sabun, dengan air bersih, air mengalir, atau mungkin kalau dalam perjalanan pakai hand sanitizer. Ya. Ini mesti kita kerjakan. Tetap menerapkan physical distancing, social distancing, menjaga jarak kita dengan orang lain. Ya. Mau di pasar, mau kita beribadah, tetap kita harus menjaga jarak. Lalu ada juga hal-hal lain yang perlu diperhatikan, tetap menjaga keseimbangan gizi kita, lalu jaga pola hidup kita, pola hidup sehat, baik secara jasmani dan juga rohani kita. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang keberadaan pandemi COVID-19, tetap dengan waspada, tetap dengan hati-hati, ya, menjaga keselamatan bersama. Ya, kalau mungkin kita merasa kurang enak badan, ada gangguan kesehatan, ya otomatis kita harus menghindari dulu untuk kegiatan-kegiatan di luar. Dan yang pasti tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa kita mesti tetap setia dan berdoa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan dari renungan kita tentang keluarga. Memperhatikan apa yang telah kita pelajari tentang membangun sebuah keluarga yang tangguh. Kita mencontoh dari keluarga Ayub.
kita mendapatkan satu pelajaran tentang pentingnya untuk kita dalam membangun keluarga, memberikan sebuah keteladanan. Lalu jangan lupa pentingnya takut akan Allah. Lalu di kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua tentang keluarga Imam Eli. Pasal 2 ayat 11 sampai dengan 26. Namun saya tidak akan bacakan semuanya. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitabnya, catatannya, baik yang di gereja maupun di rumah. Kita akan memperhatikan 1 Samuel pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Samuel yang pertama pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan yang ke-26, kita melihat tentang keluarga Imam Eli. Imam Eli seorang imam besar Israel di kota Silo. Dia memiliki 2 orang anak yang juga adalah imam-imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Kita bisa perhatikan dalam bacaan kita mulai ayat 11 tentang keberadaan anak-anak Imam Eli ini. Anak-anak Imam Eli hidupnya tidak benar di hadapan Allah dan melakukan kejahatan. Kita bisa perhatikan. Ayat 12 dituliskan demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini yang terjadi. Anak-anak Imam Eli dikatakan orang-orang yang dursila. Orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Bahkan melanggar batas-batas hak dari seorang imam. Dalam ayat 13-14. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana
atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditariknya dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ini saudara yang dikerjakan oleh 2 orang anak lelaki dari Imam Eli. Melanggar batas haknya sebagai imam. Sudah diatur sedemikian rupa. Ya, ini haknya imam besar, ini haknya para imam. Ini haknya mereka yang memberikan persembahan. Sudah diatur, tapi dilanggar sedemikian rupa. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana mereka juga mengancam dengan kekerasan. Di dalam ayat yang kita lompat, ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa, dengan kekerasan. Ini yang dikerjakan. Dia adalah seorang imam. Ia menyuruh bujang-bujangnya untuk melakukan kejahatan yang demikian. Bahkan memandang rendah terhadap korban kepada Allah. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini saudara, apa yang kita bisa lihat dari kehidupan keluarga Imam Eli. Anak-anaknya melakukan hidup yang tidak benar, hidup yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan juga tidak pernah menghargai didikan dan teguran yang disampaikan oleh Imam Eli. Tadi dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-23, ya, 23 sampai dengan 25, Imam Eli sudah menyatakan, menegur, menasehati, janganlah begitu anak-anakku. Ya, sampai dikatakan kalau manusia melakukan kesalahan kepada manusia, maka Allah akan menjadi hakimnya. Lalu kalau manusia melakukan dosa kepada Allah, siapakah yang menjadi perantara bagi? Jadi kita memperhatikan dari kehidupan keluarga Imam Eli, ada hal-hal yang memang dalam membangun kehidupan keluarga yang tangguh, kadang-kadang mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan demi kesulitan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun keluarga Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tentu dengan takut akan Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan keluarga Kristen hari-hari ini, juga tidak tanpa persoalan. Ada banyak persoalan yang juga dihadapi oleh keluarga Kristen dalam mendidik, dalam mengarahkan anak-anak, dan dalam membangun sebuah keluarga yang tangguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tantangan dari keluarga Kristen hari-hari ini yang kita bisa perhatikan di sekitar kita, yang pertama adalah informasi yang overload. Ini tantangan kita hari-hari ini. Jadi kita
anak-anak kita, keluarga kita, setiap hari dibombardir dengan informasi yang berlebih, yang belum tentu kebenarannya. Sehingga orang menjadi atau mengalami kejenuhan, orang mengalami kebingungan. Dan yang mengkhawatirkan adalah bagaimana banyak orang juga tersesat. Jadi kalau kita memperhatikan tentang informasi, kita ini memiliki banyak informasi, bahkan mungkin sampai overload, kelebihan kita. Ya, media informasi itu banyak, ada radio, ada televisi, sekarang ada weblog, ya, ada forum-forum diskusi, belum lagi broadcast-nya lagi ya. Kita bisa lihat ada WA, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, macam-macam. Dan tidak semua yang diinformasikan itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang kita hadapi dalam kehidupan, dalam membangun sebuah keluarga. Lalu kita juga bisa memperhatikan bagaimana tantangan dalam membangun keluarga di kehidupan kita hari-hari ini. Yang kita bisa perhatikan juga adalah mulai banyaknya orang gagal dalam membangun sebuah kehidupan dalam keluarga. Baik mereka yang di luar maupun juga yang di dalam. Mengapa ini bisa terjadi? Kemungkinan itu bisa. Sebab kalau tidak diperjuangkan, maka apapun bisa akan terjadi. Kenakalan anak-anak remaja, keterlibatan anak-anak muda dalam kejahatan obat terlarang. Ini menjadi tantangan kita. Ini menjadi keprihatinan kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita memperhatikan di dalam kehidupan kita, di dalam membangun keluarga kita, untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi ajaran dari firman Allah. Kalau kita memperhatikan keluarga Imam Eli, seorang imam besar, seorang yang mengasihi akan Allah, tetapi memperhatikan apa yang kita baca, Imam Eli mengalami kegagalan dalam mendidik anak-anaknya. Kita pun bisa mengalami itu jikalau kita tidak melekat kepada Allah. Ada banyak tantangan yang diperhadapkan dengan melimpahnya informasi yang belum tentu kebenarannya, yang dapat menyesatkan kita. Lalu kegagalan dalam keluarga Kristen, adanya perceraian, adanya penyalahgunaan obat terlarang. Lalu juga bagaimana keluarga mengalami sebuah kemerosotan dalam hidup moral dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh firman di dalam hidup kita, butuh Tuhan dalam kita membangun sebuah kehidupan keluarga yang mengasihi Tuhan. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, Amsal menuliskan dengan jelas, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, adanya didikan di sini. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tetap kita
harus mendidik, mengajar, mengarahkan anak-anak kita agar mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini nasihat-nasihat firman Tuhan. Ini kita butuhkan dalam kita membangun keluarga yang kuat. Sebab kemungkinan kegagalan itu ada. Sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi di dalam mendukung, di dalam membentuk sebuah keluarga yang tangguh di hadapan Allah. Oleh karena itu, hal yang penting bagi kita melihat apa yang disampaikan oleh kitab Mazmur 128. Inilah yang penting untuk kita kerjakan bersama, agar kita betul-betul kuat di dalam Tuhan, dalam membangun keluarga yang takut kepada Allah. Dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ke-6, berkat atas rumah tangga, nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita di kesempatan malam hari ini tetap memperjuangkan, membangun keluarga yang kuat di dalam takut akan Allah, di dalam sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Memang ada hal-hal yang mungkin menjadi rintangan kita, yang akan menjatuhkan keluarga kita, yang akan merusak dalam kehidupan kita. Tetaplah melekat pada Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan kita terus bersama membangun keluarga kita dalam takut akan Allah dan dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas kita, dan kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan rintangan-rintangan di tengah-tengah kami, di sekitar kami, dalam kami membangun sebuah keluarga yang tangguh di hadapan Tuhan. Ayub contoh sebuah kehidupan keluarga yang berhasil dalam mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Namun malam ini kami juga membaca tentang kegagalan dari keluarga Imam Eli dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka menjadi anak-anak yang jahat, tidak takut akan Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kehidupan kami dalam membangun keluarga. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan hari-hari ini.
ada informasi yang berlebihan, yang berlebih-lebih di sekitar kami, dan informasi yang ada di sekitar kami tidak semuanya benar. Kadang-kadang ada yang menyesatkan, bahkan anak-anak kami kadang-kadang tersesat, saudara-saudara kami tersesat. Tuhan tolong kami. Bahkan juga Tuhan, kami melihat ada banyak hal yang sedang terjadi. Bagaimana kegagalan-kegagalan keluarga yang ada oleh karena narkoba, oleh karena perceraian, oleh karena hal-hal lain Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau dalam kami membangun keluarga yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami biar takut akan Allah dan hidup dalam kebenaran, dalam firman Allah. Kedekatan kami dengan Allah menjadi jalan kami untuk kami bisa memiliki sebuah keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Memberkati kami bersama malam hari ini, biar keluarga-keluarga kami mampu menjadi terang dan garam di sekitar kami, dimanapun berada, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua yang ada di gereja, memberkati yang ada di keluarga, rumah tangga masing-masing, mengikuti ibadah doa malam hari ini, memberkati dimanapun saudara-saudara kami boleh mendengarkan, menyaksikan dalam setiap siaran live streaming ini, untuk kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati kami semua dan limpahan kasih Tuhan. Kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan kita akan kembali berjumpa besok jam 6:30 malam dalam ibadah doa malam secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati.